warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umsil Fitriani dengan NIM 200005037, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini, saya akan bercerita tentang asal-usul Batu Tongkong. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang raja yang memiliki sepasang putra kembar. Sang raja tersebut menguasai kerajaan yang sangat luas dengan keadaan rakyat yang aman, damai, dan makmur. Karena keadaan itulah, sang raja sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Kedua putra raja tersebut memiliki kebiasaan yang sangat aneh, yaitu ketika makan, lauknya harus menggunakan gula merah. Karena kasih sayang raja terhadap kedua putranya, kerajaan menyediakan gula merah sangat banyak sekali. Hal ini dikarenakan karena kedua orang putra raja sangat bergantung dengan adanya gula merah. Kerajaan mengerahkan seluruh rakyatnya untuk menanam pohon aren yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembuatan gula merah. Kemudian hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, seluruh pohon aren semua rakyat bertumbuh dengan subur. Hati raja pun sangat gembira sekali. Namun, ketika usia putra raja menginjak 10 tahun, kerajaan dan seluruh rakyatnya tertimpa musibah. Seluruh pohon aren yang telah ditanami oleh rakyat terkena penyakit yang tidak tahu obatnya. Kemudian, dengan hati yang cemas, sang raja berembuk dengan para menteri dan para pakar di dalam istana tentang bagaimana solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Berbagai cara telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Kemudian pada suatu hari, sang raja bertanya kepada menteri di istana tentang bagaimana persediaan gula merah di kerajaan ini. Kemudian sang menteri menjawab bahwa persediaan gula merah hanya dapat bertahan untuk 3 bulan ke depan. Namun, tanpa berpikir panjang, sang raja memutuskan untuk semua menteri dan semua hulu balangnya untuk mencari gula merah di kerajaan-kerajaan sekitar dan di pulau-pulau lainnya. Dan tibalah saatnya semua para utusan raja berlayar untuk mencari gula merah tersebut. Tujuan para utusan raja itu yaitu ke wilayah barat dari istana. Namun di tengah perjalanan, semua utusan raja diserang oleh perampok laut. Mereka sudah berusaha untuk melawan semua perampok tersebut. Namun usaha mereka sia-sia karena para perampok sangat kuat dan tangguh. Tetapi ada salah satu utusan raja yang berhasil kabur dari para perampok laut tersebut dan berhasil kembali ke istana. Ketika sampainya di istana, sang utusan raja tersebut memberitahukan kepada raja bahwa mereka telah diserang oleh para perampok laut. Karena mendengar hal tersebut, sang raja sangat murka. Dan sang raja dengan mendesak mengambil keputusan bahwa ialah yang akan mencari gula merah untuk kedua putranya tersebut. Dan akhirnya setelah sang raja meminta restu kepada sang permaisuri, akhirnya sang raja berangkat untuk mencari gula merah di kerajaan-kerajaan sekitar untuk kedua putranya tersebut. Kemudian setelah 1 bulan berlalu, sang raja pun tidak ada kabarnya, dan sang permaisuri hanya dapat merenung dan berdoa agar sang raja selamat dalam perjalanan dan dapat kembali dengan
dan dapat kembali ke istana. Namun, sampai 4 bulan pun berlalu, sang raja tak kunjung kembali. Sang permaisuri hanya dapat menangis dan menangis setiap harinya. Bahkan sampai 1 tahun pun berlalu, sang raja tak kunjung kembali. Kemudian sang permaisuri meninggalkan istana dan pergi ke suatu tempat di atas sebuah bukit yang biasa ia kunjungi bersama sang raja. Di sana ia dapat hanya merenung dan menangis setiap harinya. Dan sang permaisuri pun tidak mau kembali lagi ke istana. Kemudian kedua putranya tersebut ditelantarkan oleh sang permaisuri. Dan akhirnya kedua putra tersebut berpisah. Yang satunya menyusul ayahnya ke wilayah barat dari kerajaan, dan yang satunya lagi menemani ibunya. Tahun berganti tahun, akhirnya sang permaisuri pun berubah menjadi batu di suatu tempat tersebut. Dan sang putra raja yang ikut dengan ibunya berubah menjadi kera. Dan akhirnya lah batu sang permaisuri tersebut yang disebut dengan nama Batu Tongkok. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.